Yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Abraham Maslow sebagai seorang psikolog humanistik asal Amerika, dia mengeluarkan satu konsep tentang kebutuhan manusia, bahwa kebutuhan manusia ibaratnya satu piramida di mana manusia membutuhkan kurang lebih 5 kebutuhan. Kebutuhan yang paling dasarnya adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum, dan sebagainya. Setelah itu terpenuhi, manusia membutuhkan rasa aman. Setelahnya manusia membutuhkan kebutuhan sosial. Rasa cinta berbeda dengan rasa aman. Dan naik pada tingkat keempat, manusia membutuhkan kebutuhan penghargaan. Penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Dan yang paling terakhir, paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dan di dalam kelima kebutuhan ini, ketika para murid menyentuh kebutuhan penghargaan dari diri sendiri, tetapi juga penghargaan dari orang lain. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika mereka di saat Yesus memperkatakan atau mengajarkan tentang bagaimana Mesias harus menderita, akan diserahkan ke tangan anak manusia, kebutuhan ini begitu kuat di dalam diri para murid, sehingga di tengah jalan mereka memperbincangkan, mempertengkarkan, kira-kira siapa nanti yang akan terbesar di dalam kerajaan surga. Dan Yesus menegur mereka dengan bertanya ketika sampai di rumah. Di tengah jalan dibiarkan ini kebutuhan ini sementara menggebu-gebu, sementara hidup. Tetapi ketika sampai di rumah, Yesus bertanya, apa yang kalian bicarakan tadi di jalan? Mereka tidak menjawab, karena yang mereka perbincangkan adalah mengenai siapa yang terbesar. Dan akhirnya Yesus memberikan kepada mereka satu pengajaran, bahwa barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan dari semuanya. Yesus mengambil dan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka satu perkataan yang mungkin bagi mereka hal yang tidak biasa. Karena anak kecil tidak dipandang, anak kecil disepelekan. Barang siapa mau menerima anak kecil ini dalam namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan rohani kita mungkin seperti perjalanan pertumbuhan biologis kita, dari anak-anak, dari orang berkarir sampai pada masa tua. Dari tidak bisa apa-apa lalu melakukan apa-apa sampai mengalami apa-apa. Dari masa reseptif menerima, berlanjut pada masa produktif karir, sampai masa tua reflektif. Perjalanan rohani ini juga diingatkan bagi kita bahwa apa yang kita harapkan kadangkala tidak sesuai. Tuhan memberi kepada kita salib. Orang kadang suka perjalanan rohani lewat jalan pintas, kudus tiba-tiba. Tetapi Yesus mengatakan perjalanan rohani itu juga harus lewat jalan salib, di mana anak manusia
diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita juga di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi beriman yang senantiasa menyadari bahwa perjalanan kerohanian kita bersama Yesus adalah perjalanan menuju jalan salib. Dengan begitu, kita tidak mencari penghargaan yang pertama-tama datang dari luar diri kita, tetapi pertama-tama datang dari dalam diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh bersama Yesus boleh mengalami kebangkitan. Semoga demikian.